And now let's turn to games. How can we teach the English for young learner using games? Kalau kita memahami games permainan, mungkin ini akan menyenangkan bagi anak. Tapi bagaimana kita mengajarkan bahasa menggunakan games? Okay, let's see the definition of games. According to Wright, Betterdam, and Bucky, games mean an activity which is entertaining and engaging, often challenging, an activity in which the learners play and usually interact with others. Yang pasti ini adalah aktivitas yang menyenangkan, menarik, dan juga challenging. Dan juga aktivitas yang membutuhkan interaksi antar sesama. Usually competitive, of course, and rule kompetitif biasanya kalau game itu. Rule govern, yang sudah ada aturan yang tertulis. Goal define, yang pasti ada tujuan dari game tersebut. Has a closer, ada endingnya, siapa yang menang, nah itu yang jadi juara dari permainan tersebut. And it is engaging, of course, it is attractive, menarik untuk siswa, menarik untuk dilakukan, aktivitas yang menarik untuk dilakukan. And now, why use games in learning English? Kenapa kita bisa menggunakan games untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak? It is fun, and children learn well through play. Ini sangat menyenangkan dan mereka bisa belajar sambil bermain. They create an enjoyable environment. Mereka menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jadi lingkungan belajarnya akan menyenangkan ketika kita menggunakan game dalam pembelajaran. Games provide a real means for communication. Dengan games kita bisa berinteraksi dengan sesama, dan ini adalah menunjukkan komunikasi yang nyata. They can be task-based or topic-based. Merupakan task-based atau topic-based, berdasarkan tugas atau juga berdasarkan sebuah topik. They stimulate the use of language rather than the analysis of language. Menstimulasi untuk menggunakan bahasa daripada menganalisis sebuah bahasa. Jadi dengan permainan itu kita bisa menggunakan sebuah bahasa, bukan menganalisisnya tapi menggunakan bahasa tersebut. It is learning through doing, okay. Atau bahasanya belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Selain mereka juga belajar, mereka juga mempraktekkan bahasa yang digunakan. Nah, keuntungannya apa ketika kita menggunakan games untuk pembelajaran bahasa Inggris anak SD? Of course, it is challenging. Mereka jiwa kompetisinya akan muncul. Selanjutnya, motivating, memotivasi siswa untuk belajar. Provide easy learning, pembelajaran akan lebih mudah untuk anak, jadi tidak monoton dan tidak membuat anak jadi bosan. Sustain the effort of learning, mereka akan menciptakan usaha untuk belajar atau untuk memahami sesuatu, untuk memahami pelajaran yang telah diterangkan oleh gurunya. Encourage to communicate, mendorong mereka untuk komunikasi dengan yang lain. Jadi misal ada siswa yang pendiam, jadi ketika kita menggunakan game, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Keep people interested, mereka akan tertarik dengan game, dengan pembelajaran yang dilaksanakan.
And also provide language practice. We can practice language by using game. Bukan hanya bermain, tapi juga belajar dan mempraktekkan bahasa yang sudah diajarkan. Nah, the role of playing games. Nah, ada beberapa role yang harus kita gunakan ketika menggunakan game dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama, must be more than just fun. Bukan hanya menyenangkan. Yang pasti, gamenya itu harus menyenangkan bagi siswa. It should involve friendly competition. Harus menunjukkan kompetisi yang ramah. Mereka berkompetisi dengan baik, dengan sehat. It should keep all of the pupils involved and interested. Semua siswa mengikuti pembelajaran, mengikuti permainan tersebut, dan juga mereka tertarik dan bersemangat untuk belajar. Nah, game tersebut juga mendorong siswa untuk fokus dalam menggunakan bahasa. Bukan hanya bermain, tapi mereka juga mempraktekkan bahasa yang mereka pelajari. It should give people a chance to learn, practice or review specific language material. Of course, game tersebut juga membiarkan siswa untuk belajar, mempraktekkan materi atau bahasa-bahasa yang sudah diajarkan kepada mereka. It should be familiar by children. Gamenya juga biasa yang mungkin biasa yang mereka mainkan, atau yang familiar atau yang gampang dimainkan oleh mereka. Sesuai, kita bisa lihat dari jenjang kelasnya. Jadi kita gunakan game yang sesuai dengan tingkatan mereka. Okay, here is the example. There were some example of games used in learning English. The first, find a pair, menemukan pasangan. Nah, directionnya bagaimana? The first, teacher takes 12 picture card of fruit. Menyiapkan gambar, 12 gambar. Ini kalau kita mau mengajarkan tentang fruit. There are 2 cards with apples, 2 with orange, and so on. Jadi, gambarnya itu ada satu gambar atau satu kata itu ada 2 gambar yang sudah kita siapkan. He puts the card face down on the table. Nah, semua kartu atau semua gambar sudah kita tutup. Kita hadapkan ke meja atau kita hadapkan ke lantai. Nah, tugas siswa adalah have to find two the same and say what they are. Mereka harus menemukan 2 gambar yang sama dengan cepat. Setelah itu, menyebutkan arti kata, makna bahasa Inggris dari kata tersebut. The person who has the most pairs and the end wins the game. Yang bisa menemukan gambar lainnya dengan cepat, pasangan-pasangannya, dan menyebutkan artinya dengan cepat, nah, itu yang memenangkan game tersebut. Jadi kita juga bisa memodifikasi game tersebut, bisa ditambah gambarnya bukan hanya 12, atau siswa diminta untuk menempelkan gambar yang sudah ditemukan di board, dan lain sebagainya. This game can be used for reviewing learn vocabulary, untuk review, untuk menghafalkan vocabulary. Next, another example, students' progress. The direction, it can be used to practice vocabulary, spelling, and also grammar. Langkah-langkahnya. Divide the class into 2 teams. With large classes, you may need to have more teams. Okay. Dibagi menjadi 2 kelompok, atau kalau misalkan kelasnya banyak, siswanya banyak, kelas besar berarti harus dibagi menjadi beberapa kelompok lainnya. Lalu papan kita bagi 2 atau sesuai kelompok yang sudah kita bagi. Tell student how long they have to complete the task. Mereka kita berikan tugas, lalu mereka mempunyai waktu yang singkat yang sudah kita siapkan untuk mereka menyelesaikan tugas tersebut. Misal 2 menit atau 5 menit.
Have each team stand in line facing the board and give the first student board markers. Then this student will run to the board and quickly write the answer. Oke. Setelah itu, setiap kelompok baris dalam satu barisan. Lalu setiap anak memegang marker. The first two students, dua orang anak memegang marker. Lalu sambil diskusi, mereka menulis jawaban atau arti dari kata yang sudah mereka pelajari dalam bahasa Inggris dan menuliskannya di papan tulis. Student then pass the marker to the next student. Nah, habis itu dioper markernya kepada siswa selanjutnya dan melanjutkan jawaban atau arti dari kata yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka sampai waktu yang digunakan habis. The team with the most correct answer wins. Siswa dengan kelompok dengan nilai yang paling tinggi atau dengan jawaban yang paling banyak, itulah yang menang. Choose another category and continue. Selanjutnya kita bisa menggunakan kategori yang lain atau topik yang lain. And continue to play as time and interested allow. Okay, that's all about teaching English for young learner using flashcard and games. Keduanya bisa jadi media yang baik, yang menyenangkan bagi anak dalam mempelajari bahasa Inggris, especially for young learner atau untuk anak SD. Okay, thanks for your attention. See you next time. See you on the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.